Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulullah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa wa mawalah. Awadu, teman-teman semuanya yang ada di Komal-Komal, Budi Is, Bang Cep, Ki Pujo Rahayu, hostnya kayaknya mantan penyiar radio, bener nggak sih? Atau masih penyiar radio sampai saat ini? Selamat malam semuanya. Puji syukur kehadirat ilahi Robi, pencurah kasih pelimpah rahmat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Hingga malam hari ini kita diberi kenikmatan, diberi anugerah untuk bisa bersama-sama ngaji puisi. Kalau saya disebut pemateri, waktu saya kalau hanya 15 menit kurang. Paling tidak pemateri saya butuhnya waktu sehari. Ya. Nggak akan sampai. Oke, saya bukan pemateri tapi ngobrol bareng-bareng aja lebih lebih kerennya begitu. Kalau pemateri maka di bawah nanti banyak yang protes. Pemateri kok gitu nggak struktural banget. Nggak, iya. Saya nggak menyiapkan apa-apa kecuali saya menyiapkan siap untuk dibenci. Karena materi saya pasti akan bersinggungan dengan ketidakinginan atau dalam bahasa lain nafsu. Materi saya seperti itu. Kenapa kemudian membaca Iqra? Dan ruang ini menyebutnya adalah sesuatu membaca puisi, ruang baca puisi, baca. Saya ambil bacanya adalah Iqra. Iqra fiilnya amar, Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca sih sebenarnya? Yang dibaca harus adalah diri sendiri, kemudian alam. Internal, eksternal. Membaca ke dalam, membaca keluar. Dan itu pasti. Seorang penulis, seorang penyair, ya, ada yang penulis tidak disebut penyair, ada yang penyair disebut menulis, terserah yang mau menyebut, pasti akan juga membaca, ya. Ketika dia sedang menulis, pasti dia juga membaca. Maka ketika menulis pasti akan membaca ke dalam kemudian keluar. Lah, kemudian muncullah puisi yang sifatnya kontemplasi, puisi yang sifatnya subjektif karena membaca ke dalam. Ketika membaca keluar ke eksternal, maka muncullah puisi yang seperti W.S. Rendra, kemudian Taufik Ismail itu karena membaca keluar. Membaca di luar dirinya, maka muncullah puisi yang seperti itu. Ini membaca dan membaca itu penting dan indahnya kalau ada yang mungkin beragama Islam, kalau agama lain silakan, tidak masalah. Indahnya kenapa? Pertama kali oleh Allah kepada kita yang disuruh itu Iqra, ya, indah. Dan Tuhan tidak pernah dengan tiba-tiba. Tuhan sudah merencanakan 50.000 tahun yang lalu nasib kita semuanya sudah direncanakan. 50.000 tahun yang lalu kita Budi Iis dan Fitness sudah rencanakan bertemu di dalam TikTok ini. Ini bukan tiba-tiba, ya kita harus sadar itu. Kemudian 5 menit untuk apa membaca? Ya, untuk apa membaca? Untuk mengekspresikan, untuk menyampaikan maksud, ya, untuk mengeluarkan kalau bahasanya Budi Iis itu unek-unek segala sesuatu yang harus dikeluarkan, yang bersifat keluar dari mengeluarkan itu ada dua hal, mengeluarkan dari nafs jiwa. Jiwa itu cenderung keluar, misalnya tentang misalnya kenegaraan Indonesia yang tadi disampaikan. Dan saya mengutip kalimatnya W.S. Rendra yang bagi saya luar biasa, bukan penyair salon yang membahas tentang anggur dan rembulan. Saya kalau Anda Rendra masih hidup saya ini, saya akan mengatakan Rendra itu pun juga penting, gitu ya. W.S. Rendra itu pun juga penting, penyair salon pun juga penting karena untuk pembanding. Ada keseimbangan, penyair salon atau penyair apapun penting bagi saya. Keduanya penting. Nggak ada yang nggak penting di dunia ini. Mau penyair salon, mau penyair yang berapi-api, penting. Mau penyair sofistik atau mau penyair asmara juga penting. Jadi nggak ada yang nggak penting. Ya. Jadi membaca itu untuk mengekspresikan, menyampaikan unek-unek. Ya, ya unek-unek itu lahir dari dua. Lahir dari nafs. Nafs itu jiwa. Jiwa itu termasuk akal, panca indera, semuanya. Itu namanya nafs. Kemudian lahir dari kolbu. Lahir kolbu, dari kolbu ini seperti apa yang dituliskan oleh Syekh Jalaluddin Rumi misalnya, atau Hamzah Fansuri kayak gitu ya. Itu lahir dari kolbu. Keduanya penting. Penting. Karena butuh keseimbangan. Dunia kepenyairan harus imbang juga.
Tanpa keseimbangan ada luar dan dalam, maka tidak disebut manusia. Manusia itu disebut manusia karena ada raga dan ada ruh. Ruh saja namanya gentayangan, raga saja namanya mayat. Maka ada dua, ya, raga dan nyawa, raga dan ruh. Nah itu baru klop deh, ya. Maka puisi sama. Jika puisi itu adalah sebentuk manusia, saya tidak akan menjabarkan puisi itu menurut Anda apa sih? Nah, setiap kepala kita akan memahami bahwa puisi itu apa, itu nggak sama, dan semua pendapat saya katakan benar. Ya, semua pendapat tentang puisi bagi saya benar. Yang terakhir, kemudian untuk siapa? Yang terakhir, belum terakhir, untuk siapa kita membaca? Ya, untuk siapa kita membaca? Ya, untuk diri kita menyampaikan maksud, atau untuk orang kedua yang dimaksud. Ya, maka lahirlah namanya senandika, lahirlah ode, lahir apapun macamnya, kemudian lahirlah satir kayak gitu ya, karena keduanya juga sangat penting.